Hello kaum rebahaners, people yang santuy dan berakhlak dan juga ber-IQ tinggi, anjay. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Men in Black Season 3 atau seri ketiga. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang alien karena sudah dipenjarakan selama 40 tahun dan membuat tangannya itu putus. Dia pergi ke masa lalu untuk membunuh Agen K. Apakah Agen K dan Agen J bisa mengatasi alien ini? Langsung saja kita ke videonya bosku. Sebelum Anda mengklik video ini atau melihat video ini lebih jauh dan lebih dalam, gue mau ngingetin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Di awal film atau di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang gadis yang sangat cantik membawa sebuah kue. Petugas keamanan pun memeriksanya, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu dia mempersilahkan wanita itu masuk. Wanita tersebut ingin menemui seorang tahanan yang sangat berbahaya di sini, yaitu orang yang bernama Boris atau Boris si Animals. Your letters have been a soul, And you are much more. darling. Would you mind cutting this up for us? It's a special. Tapi ketika seorang sipir hendak memotong kue tersebut, ternyata di dalam kue tersebut sudah ada seekor laba-laba yang langsung membunuh mereka berdua. Dan laba-laba tersebut langsung membuka kunci yang memborgol Boris si Animal. Dan Boris pun mencoba kabur dari penjara tersebut. The big one. Wait, I smell something. Dan ketika Boris si Animal telah sampai di depan pintu, dia telah dikepung oleh beberapa pasukan. Dia pun mempunyai ide dengan melubangi tempat tersebut dan membuat semua orang yang di sana tertarik keluar, termasuk si wanita yang bersama Boris. Dan Boris sama sekali tidak peduli dengan wanita itu. Let's rewrite history, shall we, Kay? Dan inilah dia film Men in Black ke-3 atau season 3. Banyak hal yang telah dilalui oleh Agen K dan Agen J dalam melakukan misi rahasia untuk menyelamatkan dunia ini. Namun mereka berdua harus terpukul karena Z telah tewas. Tapi Z tewas bukan karena dibunuh alien ya. Dia emang udah tua anjir. Dan Z pun harus digantikan oleh Agen O. Agen O sendiri merupakan seorang wanita dan rekan satu timnya Z dan K dan K. Don K. That's just so Z. Thank you. Setelah mereka menghadiri upacara atas kematian Z, mereka pun langsung menuju ke sebuah restoran. Mereka bertemu dengan orang yang bernama Wu. Wu sendiri adalah seorang alien yang menyalahi aturan. Dia menjual makanan yang tidak berasal dari bumi. Kei pun meminta kepada Wu untuk menjual makanan yang berasal dari bumi. Dan Wu mempersilahkan mereka duduk. Dan ketika mereka hendak makan, Agen K dan Agen J diserang oleh pasukan Wu. Dan baku tembak pun tak dapat dielakkan. Dan secara mengejutkan, Wu telah dibunuh oleh seseorang. Agen K menyadari kalau orang yang telah membunuh Wu belum jauh dari sini. Lalu dia menuju ke lantai atas. Dan benar saja, di sana telah ada Boris si Animal. Boris sangat ingin membunuh Agen K. Lalu dia pun menembakkan panahnya. Pleasure of killing you. Mereka berdua harus terlempar ke bawah. Dan Jay pun bertanya kepada Kay siapa orang itu. Namun Kay tidak menjawabnya. Kay berkata kepada Jay untuk tidak mencampuri urusannya. Dan dia menyuruh Jay untuk pergi. Jay yang masih penasaran dengan si Boris mencoba untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya si Boris ini. Dia menggali informasi tentang si Boris. Dan dia menemukan fakta bahwa Boris adalah alien yang sangat jahat. Dia suka sekali membunuh orang atau membunuh alien. Dan Agen K adalah orang yang telah memenjarakan Boris. Tapi Agen J masih penasaran apa hubungan Boris sama Agen K. Dia mencoba bertanya kepada Agen O, namun Agen O sama sekali tidak memberikan jawaban. That's funny. That is exactly what Kay said. Very wise man. Take the rest of the night off.
Saat di rumah, Kay pun menelpon Jay. Dia mengatakan bahwa kekuatan yang paling mematikan di dunia ini adalah penyesalan. Jay pun berkata kepada Kay, apa itu rahasia yang tidak diketahui orang di luar sana. Lalu, Kay pun menutup teleponnya. Kay mengambil sebuah senjata yang berada di gudangnya. Dia pun duduk di kursi dan memegangnya. Dan secara mengejutkan, dia pun menghilang. Entah kemana. Kira-kira apa yang telah terjadi dengan agen K dan kemana dia pergi? Nanti kita akan tahu jawabannya. Saksikan terus hanya di Castello TV, anjay. Sementara itu di kantor, J yang tidak tahu kalau agen K telah menghilang, mencoba untuk bertanya kepada semua orang, di mana K? Di mana agen K? Namun semua orang sama sekali tidak mengenali agen K. J pun nampak bingung. Dia mengklaim bahwa agen K telah mempermainkannya. Lalu, agen O mengajak agen J untuk melihat patungnya agen K. Agen K telah meninggal 40 tahun lamanya. Agen J masih tidak percaya dengan semua itu. Dia mengatakan kalau tadi malam dia menelponnya. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa agen K telah menghilang dari dunia ini. Bahkan mereka yang selama ini mengenal agen K melupakannya. Dan hanya agen J lah yang ingat dengan agen K. You've been craving chocolatised dairy products? Just today. Chocolate milk indicates that you might be involved in some sort of temporal fracture. Melihat kejanggalan-kejanggalan yang dikatakan oleh J, agen O mengatakan ada kemungkinan J telah terlibat dalam pergeseran waktu. Namun J sama sekali tidak mempercayai hal itu. Dan bumi pun secara mengejutkan diserang oleh alien. Hal ini disebabkan karena agen K tidak ada. Agen K lah yang membuat pertahanan di bumi ini dari serangan alien jahat. Lalu agen O mengatakan kepada K untuk menemui seseorang yang bernama Jeffrey. Dia memiliki alat yang dapat memindahkan orang ke masa lalu. You helped Boris the Animal time jump. Whoa, okay, I had to. That freak. He killed my partner. I want to know when and where you sent him. July 16, 1969. All right, that's a real. Mengetahui kalau Boris telah pergi ke masa lalu untuk membunuh agen K, Jay meminta kepada Jeffrey untuk membawanya ke masa lalu. Dia ingin membunuh Boris. Dan Jeffrey berkata, untuk pergi ke masa lalu, kau harus ke tempat yang lebih tinggi. Dan Jay pun pergi ke tempat yang lebih tinggi. Hey, you want to save your partner? Word of advice: stay away from. Take these, because it gets pretty windy on the way down. All you gotta do is jump. Hey, stop. The glow really bright. As soon as that happens, you need to break that. Dia pun terjun ke bawah dan menekan tombolnya. Lalu dia pun dibawa ke masa lalu, yaitu tahun 1968. Salah, maksudnya tahun 1969. Anjay, telat setahun anjing. The year. 1969. Thank you. Dan berdasarkan petunjuk yang ia dapatkan di masa depan, Jay mencari Boris di sebuah taman hiburan. Karena di sana, Boris akan membunuh seseorang. You are too late. He is going to give you. Let's agree to disagree. Dan ketika Jay mengetahui keberadaan si Boris, dia ingin menembaknya. Namun dia dihentikan oleh Kay. Jay yang terlalu senang bertemu dengan Kay berteriak, Kay, Kay. Kay pun nampak terkejut. Lalu dia pun membuat Jay pingsan. How do you know my name? No, I call everybody K. It's kind of my thing. Karena agen Jay berbicara terlalu ngelantur, akhirnya agen K memutuskan untuk menghilangkan ingatan dari agen J. Dia membawa agen J ke sebuah ruangan yang sangat besar dan agen J mengetahui kalau ingatannya akan dihilangkan. Dia meminta kepada K untuk tidak menghilangkan ingatannya, karena kalau ingatannya hilang, maka bumi akan tamat. Dia juga mengatakan kalau dia akan membantu untuk mengalahkan Boris. Dan karena hal itu, membuat agen K tidak jadi menghilangkan ingatan dari agen J. Lalu, mereka berdua pun pergi mencari Boris si Animals. Hey, man, how old are you? 29. Dimulai dengan menemui seseorang yang bernama agen W untuk menanyai sesuatu. Mereka bertanya kepada agen W tentang spesies terakhir yang masih hidup dari golongan planet Arcanum. Dan W mengatakan kalau orang itu bernama Griffin.
Kay yakin kalau Boris akan membunuh orang itu. Dan secara kebetulan, Griffin berada di pesta itu. Dia dapat melihat masa depan, dia dapat memprediksi sesuatu yang terjadi di masa depan dan menceritakannya kepada orang lain. Dan tiba-tiba, Boris datang untuk membunuh Griffin. Agen K dan Agen J mencoba untuk melindunginya, dan Boris pun pergi meninggalkan tempat itu. I'm good. What you got? No, relax, Coach Cheese. We'll find him. I'm not gonna relax, because we're running out of time, we're running out of clues, and isn't it... Griffin! Where's Griffin at, Kay? He's gone. Out of your head, pie. It's good. Pie. Yeah. Dan Kay pun mengajak Agen J untuk makan pie bersama di sebuah restoran yang berada di pinggiran kota. J nampak kesal dengan Agen K karena sikapnya yang terlalu santai. Lalu dia mendengar orang yang di samping bercerita tentang turnamen bisbol. Dan J pun ingat satu hal dan yakin kalau Griffin berada di lapangan bisbol. Dan mereka pun bergegas untuk pergi ke sana. Just gotta find him before Boris does. I think it's time to give you your things back, partner. Let's Griffin? go, Matt! Oh! Griffin mengajak Agen K dan Agen J untuk nonton bola bisbol bersama. Namun mereka sama sekali tidak mengerti karena di sana sama sekali tidak ada orang. Dan Griffin menyentuh pundak mereka berdua. Dan secara mengejutkan, mereka dapat melihat masa depan, di mana tengah terjadi pertandingan bisbol. Jay nampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia bertanya kepada Griffin, jadi begini cara kau melihat masa depan. Lalu, dari arah samping, ada Boris yang langsung menculik Griffin. Mereka berdua pun bergegas untuk menyelamatkan Griffin. Namun sialnya, mobil yang mereka naiki telah dirusak oleh Boris. Tapi bukan agen Ben Imlek namanya kalau kehabisan akal. Kay mengambil sebuah motor yang berada di bawah mobil. Dan mereka pun mengejar Boris dengan menggunakan sepeda motor yang sangat aneh. Gue pernah lihat si motor kayak gini, tapi kayaknya nggak diproduksi atau diproduksi, nggak tahu gue beneran. Di Indonesia jarang dilihat beneran. Y'all with short burst on the center stalk. I did. Between 80 and 100. Got it. Dan aksi kejar-kejaran antara Boris dan Agen K tak dapat dielakkan. Mereka terus mengejar si Boris ini. The box. Dan mereka pun berhasil menangkap Griffin. Tapi Boris telah kabur dari kejaran mereka. Did you get him? Is he dead? Negative. Di sisi lain, Boris yang merasa bahwa dirinya telah berhasil merebut cahaya Arcanet dari tangannya si Griffin. Ternyata itu hanyalah sebuah permen. Dan dia pun nampak kesal. Dia melempar kotak tersebut. Lalu dia bertemu dengan dirinya di masa depan. Dirinya di masa depan mengatakan kalau dia akan membantu Boris untuk membunuh Agen K. Sementara itu Agen K yang telah berhasil menyelamatkan Griffin, dia bertanya kepada Griffin di mana cahaya Arcanet itu berada. Dan Griffin pun membuka koflonya. Ternyata cahaya itu disimpan di kepalanya. Dia langsung memberikan cahaya tersebut kepada Agen K. Dia mengatakan untuk menyebarkan cahaya ini di angkasa. Dan satu-satunya cara dengan pergi ke Florida. Karena di sana akan ada pesawat astronot yang akan pergi ke bulan. Namun Jay melarang Kay untuk pergi ke sana. Dia mengatakan kalau Kay tewas di sana. That's for lying to me. Trying to protect you, man. The bitterest truth is better than the sweetest lies. Must deploy the Arcanet as he did before. There's no other way. Meskipun sudah dilarang oleh Jay, Kay tetap pergi ke Florida. Namun untuk pergi ke sana membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu dia menemui agen O untuk meminjamkan alat yang dapat membawanya ke Florida dengan begitu cepat. Mereka menggunakan sebuah jetpack gitulah. Let's get it. This is gonna be interesting. Saat mereka hendak menuju ke pesawat luar angkasa tersebut, mereka dihadang oleh beberapa tentara. Sebenarnya, agen K ingin menghilangkan ingatan mereka, namun Griffin mengatakan untuk tidak menghilangkan ingatan mereka. Namun hal itu malah membuat mereka ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Untunglah, Griffin memperlihatkan masa depan kepada sang kolonel, dan kolonel pun bersedia untuk membantu mereka menuju ke pesawat luar angkasa atau roket menuju ke bulan, anjay. Thanks, man. I can never bear to watch this part.
This elevator will take you to the top. To get the ArcNet outside... Oh, thank you for this, Colonel. Some job you got there. Namun perjalanan mereka tidak berjalan semulus yang mereka pikirkan. Mereka dihadang oleh Boris si Animals. Boris pun akan membunuh mereka berdua. Dan untunglah mereka berdua adalah agen yang sangat tangguh dan berani. Mereka berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan bertarung dengan Boris yang ada di masa depan dan yang ada di masa lalu. You're gonna lose. Let's agree to disagree. Hey, Boris the animal! Gonna lose. Let's agree to disagree. Jay berusaha untuk mengulangi waktu saat Boris menyerang dia. Karena sudah mengetahui di mana Boris akan menyerang, Jay dengan mudah menghindari serangan dari Boris. Dan dia pun langsung mendorong Boris ke bawah hingga membuat Boris yang ada di masa depan tewas saat itu juga. Di sisi lain, Kay juga bertarung dengan Boris di masa lalu. Boris di masa lalu yang merasa bahwa dirinya telah menang, ternyata tidak. Kay langsung menembak tangan Boris hingga membuat tangannya putus saat itu juga. Dan Kay berhasil memasang cahaya ArcNet sebuah pesawat luar angkasa tersebut, dan cahaya itu menyebar di angkasa. Dan saat mereka sedang berbahagia melihat pesawat itu yang meluncur ke bulan, Boris tiba-tiba datang dari arah pintu samping dan menembak sang letnan hingga membuat letnan tewas saat itu juga. Dan Boris berkata kepada Kay untuk menangkap dia. Lalu Kay berkata tidak untuk kali ini. Dia membunuh Boris yang ada di masa lalu. Agen Kay menghampiri mayat sang letnan. Dan anak sang letnan pun turun dari mobil. Ternyata letnan tersebut adalah ayahnya dari agen J. Ini terbukti bahwa jam yang diberikan oleh ayahnya sama dengan jam yang dibawa oleh agen J. If you look right here, your daddy is a hero. Want to take a walk with me? Lalu, Jay pun kembali ke masa depan. Di akhir film terlihat Jay dan Kay sedang makan pie bersama. Dan film pun selesai. Cek. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah seri terakhir dari film Men in Black tahun 90-an. Mungkin seri keempatnya tuh ya seri terbaru gitu. Gue juga belum nonton ini. Download aja belum, gimana mau nonton anjir. Ya, sekian dulu dari review film dari saya. Semoga terhibur dan dan apa ya? Gitulah dah. Dadah.